Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nikita Naftali Dotulong, jurusan manajemen semester 7 sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu membahas tentang materi 1 hingga materi 7. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang bisnis internasional. Pengertian dari bisnis internasional adalah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Globalisasi telah berubah dari perdagangan dan investasi menjadi pengintegrasian operasi global, manajemen, dan aliansi strategi di seluruh dunia. Yang pertama, ada perbedaan globalisasi dan internasionalisasi. Untuk menemukan perbedaan dari istilah globalisasi dan internasionalisasi, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu definisi dari keduanya. Kedua istilah ini sering tertukar oleh orang-orang. Globalisasi ini merujuk pada integrasi perekonomian dunia dari berbagai ekonomi nasional menjadi satu ekonomi global yang menghapus batasan nasional untuk kepentingan ekonomi, utamanya berupa perdagangan bebas dan arus modal yang leluasa. Yang kedua, ada ciri-ciri bisnis internasionalisasi. Pemasaran internasional sebagai pemasaran barang dan jasa lintas batas negara, dan operasi pemasaran sebuah organisasi yang menjual atau memproduksi di dalam suatu negara ketika organisasi itu adalah bagian atau terasosiasi dengan sebuah perusahaan yang juga beroperasi di negara lain, dan terdapat pengaruh atau kendali tertentu pada aktivitas pemasaran organisasi dari luar negara tempat organisasi itu menjual atau memproduksi. Proses ini adalah bagaimana perdagangan internasional dapat menjadi pemasaran internasional. Kita masuk yang ketiga, yaitu karakteristik bisnis internasional yang terbagi atas 4. Yang pertama, yaitu informasi yang akurat. Pelaku bisnis internasional memerlukan data yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, Eropa adalah pasar yang paling memberi kesempatan untuk memasarkan produk kulit. Data yang akurat dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk memasuki sebuah pasar. Yang kedua, ada ukuran bisnis. Ukuran bisnis internasional harus besar agar berdampak pada perekonomian asing. Sebagian besar perusahaan multinasional berukuran sangat besar. Bahkan ukuran modal dari kebanyakan perusahaan multinasional lebih besar dari anggaran tahunan maupun produk domestik bruto sebuah negara. Yang ketiga, ada segmentasi pasar. Nah, sebagian besar pelaku bisnis internasional melakukan segmentasi pasarnya berdasarkan letak geografis. Pasar internasional menghadirkan lebih banyak potensi dibandingkan pasar domestik. Yang keempat, ada cakupan yang luas. Nah, dari cakupan dari bisnis ini, internasional adalah pemasaran internasional, investasi internasional, ada manajemen valuta asing, pengadaan keuangan nasional dari IMF dan institusi lainnya, manajemen sumber daya manusia internasional, manajemen keragaman budaya, manajemen produksi dan logistik internasional, manajemen strategi internasional, dan lainnya. Yang keempat, ada ciri-ciri perdagangan internasional antara lain. Yang pertama, ada area perdagangannya meliputi seluruh dunia. Yang kedua, ada alat pembayarnya digunakan adalah mata uang negara asing. Yang ketiga, ada kualitas barang yang diperdagangkan yaitu standar internasional. Yang keempat, ada transaksi yang dilakukan bisa melalui tanpa tatap muka. Yang kelima, ada hukum yang berlaku adalah hukum internasional. Dan yang keenam, ada untuk mengimpor barang biasanya dikenakan biaya pajak. Yang kelima, bentuk-bentuk bisnis internasional, pengertian manajemen pemasaran. Bisnis internasional merupakan keadaan di mana perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis ini umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dan adapun bentuk-bentuk bisnis internasional, yaitu yang pertama ada lisensi atau licensing. Yang kedua ada waralaba atau franchising. Yang ketiga ada kontrak manajemen. Yang keempat ada pemasaran di negara asal demi negara. Yang kelima ada perusahaan patungan. Dan yang keenam ada perusahaan multinasional atau MNC, atau yang bisa kita sebut perusahaan multinasional
Corporation. Yang ketujuh ada mengekspor, dan yang ke-8 ada turunkan proyek. Yang ke-9 ada aliansi internasional strategi, dan yang ke-10 ada penanaman modal asing langsung. Dan yang ke-6 ada teori perdagangan internasional. Yang terbagi atas beberapa susunan. Yang pertama yaitu merkantilisme. Merkantilisme adalah teori di mana kekayaan dari suatu negara diukur dari harta yang dimiliki, yaitu emas. Berdasarkan teori ini, negara harus melakukan lebih banyak kegiatan ekspor dibandingkan impor. Yang kedua ada teori keunggulan absolut. Nah, dari teori ini, keunggulan absolut menyatakan bahwa suatu negara memproduksi barang dengan lebih efisien dibanding negara lain, dan mempertanyakan mengapa warga dari suatu negara harus membeli produk domestik jika bisa membelinya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dari luar negeri. Yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Nah, dari teori ini mengatakan bahwa efisien global tetap dihasilkan dari perdagangan jika sebuah negara melakukan spesialisasi produk pada apa yang paling efisien. Yang keempat ada teori of country size. Teori ini mengatakan bahwa negara besar biasanya tidak terlalu bergantung pada perdagangan dibanding negara yang lebih kecil. Yang kelima ada faktor proporsionis teori atau teori HO. Faktor ini akan menuntun sebuah negara untuk menjadi unggul dalam memproduksi dan mengekspor produk yang menggunakan sumber daya yang melimpah. Yang keenam ada country similarity theory, yaitu mengatakan bahwa sebuah perusahaan menciptakan produk baru untuk merespon kondisi pasar di negara mereka, kemudian keluar mencari pasar dan tingkat ekonomi konsumen yang mereka rasa mirip. Yang ketujuh ada teori siklus hidup produk. Nah, dari teori ini, produk internasional menyatakan bahwa lokasi produksi suatu produk berganti pada tiap tahapnya. Hampir semua teknologi yang menghasilkan produk dan metode produksi yang baru berasal dari negara maju. Dan yang terakhir yaitu The Diamond of National Competitive Advantage, yaitu menunjukkan 4 ciri penting untuk keunggulan kompetitif: kondisi permintaan, kondisi faktor produksi, industri yang berhubungan dan industri pendukung, strategi struktur, dan persaingan perusahaan. Nah, kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu tentang sistem moneter. Dalam ekonomi internasional ini dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter ini menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik serta internasional pada masing-masing masa. Yang kedua ada sejarah sistem moneter internasional. Nah, perubahan yang paling dramatis adalah krisis dalam pengintegrasian moneter internasional dan rezim internasional selama tahun-tahun intervar. Selama periode dari 1944 sampai dengan 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peranan dolar ini timbul setelah Perang Dunia Kedua, disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara-negara Eropa yang sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya. Satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensinya, emas menjadi tergeser oleh dolar. Sebab itu, di samping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserves dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga. Dengan semakin pentingnya fungsi dolar, maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap dolar yang kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas. Dengan demikian, dolar telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun, demikian dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan perserikatan bangsa-bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar. Yang ketiga ada sistem penetapan kurs mata uang. Nah,
Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada mengambang atau bebas, free float. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada float yang dikelola atau managed float. Nah, sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi luar batasan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada dikaitkan dengan mata uang lain. Sekitar 62 negara dari 160 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang keenam dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Yang ketujuh dikaitkan dengan indikator tertentu, yaitu dua negara Chili dan Nicaragua mengkaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Cara yang bisa dilakukan selain devaluasi adalah yang pertama, pinjaman asing. Yang kedua ada pengetatan, yang ketiga pengandalian harga dan upah, dan yang keempat yaitu pembatasan aliran modal keluar. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu nilai tukar valuta asing dan pasar modal. Pengertian dari valuta asing adalah atau yang sering disebut falas adalah mata uang yang diakui, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perdagangan berskala internasional. Falas yang banyak digunakan biasanya merupakan mata uang dari sebuah negara. Istilah dari valuta asing ini juga merupakan bagian dari devisa, di mana pengertian devisa adalah kekayaan yang dimiliki negara yang dapat mendukung kegiatan transaksi lintas wilayah negara tersebut. Selain itu, falas juga memiliki beberapa fungsi untuk kegiatan atau transaksi jual beli, namun pada kegunaan lain dari valuta asing yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alat tukar internasional. Satu hal yang kita gunakan untuk mendapatkan atau membeli sebuah barang pasti adalah uang. Oleh karenanya, fungsi valuta asing yang pertama yaitu sebagai alat yang digunakan untuk pertukaran barang. Yang kedua ada sebagai alat pengendalian kurs. Kurs mata uang sebuah negara seringkali naik turun untuk mengalami kerugian. Nah, dalam pengelolaan penggunaan falas ini akan mempengaruhi nilai tukar uang di mata internasional. Yang ketiga ada sebagai alat pendukung perdagangan internasional. Dengan adanya mata uang asing ini digunakan dan diakui secara internasional, kita akan semakin mudah untuk melakukan proses jual beli produk tanpa harus kesulitan dalam hal uang dan pembayaran. Peluang usaha di tengah perang dagang yang saat ini terjadi dalam ekonomi global juga dapat didukung oleh valuta asing karena memang falas ini mendukung berbagai mata uang yang diakui secara internasional. Yang keempat ada alat untuk pembayaran. Tak hanya digunakan, valuta asing juga telah dianggap sebagai bentuk alat pembayaran yang sah dan tentunya harus diakui oleh kedua belah pihak atau negara yang sedang bertransaksi. Kita masuk dalam sistem valuta asing, yaitu yang pertama ada floating atau sistem kurs bebas, yang kedua ada sistem kurs tetap, dan yang ketiga ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Ada juga pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal ini adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat utang, obligasi, dan equity atau saham. Adapun ciri-ciri dari pasar modal, yang pertama ada produk yang diperjualbelikan berupa surat-surat berharga dari suatu perusahaan bukan valuta asing seperti dalam pasar uang. Yang kedua ada menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga ada nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu terikat pada tempat tertentu. Kita masuk dalam materi yang keempat yaitu ada operasi bisnis internasional.
Operasi bisnis internasional ini merupakan sebuah aktivitas komersial tertentu yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait seperti perusahaan atau pemerintahan, di mana jangkauan aktivitas bisnis ini melingkupi 2 negara atau lebih. Operasi bisnis internasional dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu foreign trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas ini cenderung identik dengan aktivitas ekspor-impor. Objek barang yang sering digunakan adalah visible physical goods dan komoditas. Yang kedua ada trade in service. Merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa intangible goods atau barang tidak berwujud. Objek tersebut dapat berubah asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga ada portfolio investment. Merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Yang keempat ada direct investment. Merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Kita masuk dalam ekspor. Ekspor adalah merupakan proses transportasi atau menjual barang atau komoditas dari suatu negara ke negara yang lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Yang C ada impor, merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. D ada counter trade. Counter trade adalah bentuk timbal balik perdagangan internasional di mana barang atau jasa ditukar dengan barang atau jasa yang lain senilai daripada dibayar dengan mata uang. Yang E ada dokumen ekspor impor. Kita masuk dalam dokumen ekspor impor, yaitu yang pertama ada dokumen induk, yang dimana merupakan dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian dalam pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dalam dokumen ini antara lain yang pertama ada Letter of Credit atau LC, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atau importir yang bersangkutan. Yang kedua ada Bill of Lading atau BL, yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat ke dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang. Yang ketiga ada polis asuransi, yaitu surat bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir atau importir untuk menjamin keselamatan terhadap barang yang dikirim. Yang keempat ada faktur invoice, yaitu suatu dokumen yang penting yang dipakai dalam proses perdagangan. Dalam invoice akan dapat diketahui data-data tentang berapa jumlah vessel yang akan dapat ditarik atau jumlah penutupan asuransi dan penyelesaian urusan bea masuk. Yang kedua ada dokumen penunjang, yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk mempercepat atau mempererat merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk. Yang termasuk dokumen penunjang dalam dokumen ekspor dan impor antara lain yang pertama ada packing list atau daftar pengepakan. Yang kedua ada certificate of origin atau surat keterangan asal. Yang ketiga ada certificate of inspection atau surat keterangan pemeriksaan. Yang keempat ada certificate of quality atau sertifikat mutu, dan yang kelima ada manufaktur quality certificate atau sertifikat mutu dari produsen. Yang keenam ada weight note atau keterangan timbangan. Yang ketujuh ada measurement list atau daftar ukuran, dan yang ke-8 ada chemical analysis atau analisa kimia. Yang ke-9 ada bill of exchange atau vessel. Nah, fungsi produksi dan logistik perusahaan internasional memiliki sejumlah tujuan strategis. Yang pertama, untuk menurunkan biaya dengan menyebarkan kegiatan produksi ke berbagai lokasi di seluruh dunia, di mana setiap kegiatan dapat dilakukan secara efisien sehingga dapat menurunkan biaya. Biaya juga dapat dipotong dengan mengurangi jumlah persediaan dan meningkatkan jumlah perputaran persediaan.
Tujuan kedua ialah untuk meningkatkan mutu produk dengan menghilangkan produk cacat dari rantai pasok dan proses manufacturing. Nah, kita masuk dalam materi yang keenam, yaitu tentang pengertian global marketing. Nah, global marketing atau pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis yang mengglobal dengan strategi pemasaran secara global, pasar secara global maupun produk yang sama di berbagai negara lain. Atau sederhananya, pemasaran global adalah kegiatan pemasaran yang melakukan operasinya melalui beberapa negara dan melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, dan aset atau fisik dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global. Dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global, yang pertama ada lingkungan pemasaran global, yang kedua ada segmentasi pasar global, yang ketiga ada pemasaran dengan sasaran global, yang keempat merumuskan strategi dan rencana pemasaran global, yang kelima ada bauran pemasaran global, dan yang terakhir yang keenam ada mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Manfaat dari pemasaran global, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha, yang ketiga ada menghasilkan produk yang lebih berkualitas, dan yang keempat bertahan hidup dan kesempatan kerja, serta yang kelima ada meningkatkan selera masyarakat. Nah, kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu materi 7, yaitu tentang strategi internasional. Nah, bentuk dasar strategi internasional terbagi atas dua, yaitu strategi tingkat bisnis dan strategi tingkat perusahaan. Namun demikian, untuk menciptakan daya saing kompetitif, setiap strategi ini harus merealisasikan kompetensi inti berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru. Perkembangan manajemen yaitu adalah setiap usaha untuk memperbaiki penampilan kerja manajerial saat ini atau masa yang akan datang dengan memberikan pengetahuan atau mengubah sikap atau meningkatkan keterampilan. Pada metode ini didaftarkan semua langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pekerjaan suatu dengan urutannya. Metode ini digunakan untuk mengembangkan keahlian dari perorangan. Off-the-job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi di luar pekerjaan. Teknik ini dapat mengubah sifat dari peserta. Nah, tujuan dari penilaian kinerja yaitu memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Menyusun sasaran pada masa yang akan datang, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi, memperoleh data untuk penentuan struktur untuk pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum. Nah, di sini dalam membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan penguasaan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan, merancang kerangka berpikir dan standar dalam menjalankan peninjauan yang dilakukan secara berkala pada sistem pemberian upah dan gaji, melakukan meminimalisir karyawan mengeluh yang berakibat karyawan menjadi resign, melakukan identifikasi pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang terakhir ada syarat efektivitas penilaian kinerja. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi, mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak terbelit-belit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas kesempatan. Bila ada salah-salah kata, dimohon maaf dan terima kasih.